Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah antara Nabi Nuh dan putranya, Kan'an, adalah salah satu momen paling menyayat hati dalam sejarah umat manusia. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan dilema antara kasih sayang seorang ayah dan ketegasan iman. Bayangkan suasana saat itu. Langit gelap gulita, petir menyambar tanpa henti, dan suara gemuruh air yang keluar dari bumi menelan jeritan manusia. Di tengah kekacauan itu, bahtera Nabi Nuh mulai terangkat oleh air. Dari atas gelombang yang setinggi gunung, Nabi Nuh melihat sosok yang sangat beliau cintai sedang berjuang melawan maut. Meskipun Kan'an telah membangkang selama bertahun-tahun, naluri kebapakan Nabi Nuh tetap muncul. Beliau berteriak sekuat tenaga di tengah deru badai. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Suara itu bukan sekadar perintah, tapi permohonan terakhir agar putranya selamat. Tidak hanya dari air, tapi juga dari azab Allah. Kan'an, yang sudah basah kuyup dan terengah-engah mendaki batu-batu tajam, menoleh. Namun, hatinya masih sekeras batu. Alih-alih menyambut tangan ayahnya, ia justru menjawab dengan logika manusia yang sombong. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air ini." Ia merasa ototnya lebih kuat dari takdir, dan gunung sanggup menahan murka langit. Ia menolak keselamatan hanya karena harga diri. Dalam sekejap mata, sosok Kan'an hilang di telan buih putih yang ganas. Nabi Nuh terdiam, menyaksikan putranya lenyap di depan matanya sendiri. Setelah kejadian itu, dalam kesedihan yang mendalam, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku." Beliau seolah memohon dispensasi atas kasih sayangnya. Namun, Allah menjawab dengan tegas bahwa Kan'an bukanlah bagian dari keluarganya yang dijanjikan selamat, karena amal perbuatannya yang tidak saleh. Ini adalah pelajaran pahit bahwa ikatan iman jauh lebih tinggi daripada ikatan darah. Drama ini berakhir dengan bahtera yang terus melaju menembus badai, membawa Nabi Nuh yang harus mengubur rasa duka pribadinya demi menyelamatkan sisa peradaban manusia yang beriman. Setelah badai yang sangat dahsyat itu menyapu seluruh permukaan bumi, tibalah fase baru yang penuh dengan ketenangan sekaligus kesedihan yang mendalam. Kehidupan manusia seolah direset kembali dari nol. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing di tengah samudra global, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Nabi Nuh alaihi salam mulai menyadari air surut ketika beliau melihat daratan mulai muncul kembali. Bahtera raksasa itu akhirnya berlabuh dengan tenang di atas sebuah tempat yang bernama Bukit Judi. Begitu kaki beliau dan para pengikutnya menginjak tanah kembali, Nabi Nuh alaihi salam memanjatkan doa syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari kaum yang zalim. Dunia yang mereka injak saat itu adalah dunia yang benar-benar bersih namun sunyi. Nabi Nuh alaihi salam melepaskan semua pasangan hewan yang dibawa di dalam kapal untuk kembali berkembang biak dan menyeimbangkan ekosistem bumi yang baru. Dari segelintir pengikut Nabi Nuh alaihi salam inilah, manusia mulai membangun rumah, mengolah lahan, dan menjalankan syariat Allah. Namun, uniknya, sejarah mencatat bahwa keturunan manusia selanjutnya hanya berasal dari garis keturunan ketiga putra Nabi Nuh alaihi salam yang beriman,